Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Edward atas sambutan yang mewakili keluarga saat ini. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam ibadah tangga saat ini. Sebelumnya, mari kita saat teduh, mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicurahkan kepada kita. Ia memelihara, menjaga, dan menuntun setiap langkah hidup kita. Ia memberkati setiap keluarga dan memberikan sukacita yang penuh. Mari kita bersyukur dan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dari pujian nyanyian pembukaan oleh keluarga Bapak Edward Panjaitan, Piring Jemaat nomor 2, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ayat 1, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga Kristus yang Terima kasih keluarga Bapak Edward Panjaitan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan segala ungkapan syukur kami mau datang beribadah buat Engkau Tuhan dalam ibadah rumah tangga di Gereja Pop Citra Grand. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami saat ini. Biarlah ibadah ini mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam litani Mazmur yang terambil dari Mazmur 9, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-12. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hatiku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian litani Mazmur kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Bapak Edward Panjaitan. Kepada Bapak dan keluarga, saya mempersilakan.
bertanda di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah pujimu, rasakan kehadiran Tuhan. Saat Terima kasih atas kesaksian pujinya untuk keluarga Bapak Edward Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Tetapi sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman itu dengan menyanyikan dan menyambut firman ini dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana oleh Ibu Pendeta Tini Laiputa. Bagaikan bejana tiada, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bantulah Ngomongnya yang jelas dong. pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sepertimu
selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Kepada Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga, saya mempersilahkan. Ibu Bapak, anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami atas waktu dan nafas hidup di tengah ibadah rumah tangga Gereja Mupok Citra Grand pada malam hari ini. Setiap kami yang hadir di ibadah ini, Tuhan telah menuntun kami. Maka kami bersyukur, demikian saudara-saudara kami yang belum hadir atau tidak dapat hadir. Dimanapun mereka berada, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam genggaman kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu menyertai, menaungi setiap hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar terpatri hanya di dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, saudara dan anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik ibadah rumah tangga malam hari ini, merespons panggilan Tuhan, firman Tuhan menyapa kita bersama-sama maupun pribadi. Saya membacakannya dari Kitab Hakim-Hakim pasal 11, ayat pertama sampai ayat 11. Hakim-Hakim 11 ayat pertama sampai ayat 11 mengatakan, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami, dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita,
kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Ibu, bapak, saudara, dan anak kami yang dikasihi Tuhan, merespons panggilan Tuhan. Mungkin ada beberapa sikap yang boleh jadi atau mungkin terjadi. Ketika Tuhan memanggil, seseorang mengatakan, apalah dayaku, aku tidak sanggup. Atau mungkin juga ragu-ragu atau tidak mau. Dalam sejarah Alkitab, ketika Tuhan memilih hambanya atau memilih umatnya, seperti Abraham yang dipilih harus berangkat dari tanah Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia langsung mau bergerak. Tapi beberapa nabi dalam perjanjian lama mengatakan, aku masih muda. Maka Tuhan mengatakan, jangan katakan engkau muda. Kemana engkau kuutus, kesanalah engkau berangkat. Dan firmanku kuletakkan di dalam mulutmu. Dan di dalam konteks perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memanggil muridnya, ada yang langsung mau. Seperti murid-murid atau ketika dipanggil dari pekerjaannya nelayan. Tapi kemudian mereka diproses, dididik, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan mereka langsung bersama-sama dengan Yesus makan, minum, dan melihat medan pelayanan, turun naik gunung, berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada sekolah berpindah-pindah untuk mereka yang dipanggil kala itu. Tapi ada juga yang ketika berbicara dengan Tuhan Yesus dan disuruh menjual seluruh harta bendanya, mereka tidak mau. Maka Yesus mengatakan lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Artinya ada beberapa sikap manusia secara pribadi maupun bangsa secara umum. Umat Israel dipanggil Tuhan merespons. Mereka secara umum mengatakan iya, tapi ada saatnya atau tiba-tiba ketika menghadapi permasalahan, mereka menggerutu. Mereka tidak mau mengikut Tuhan. Dan mereka dihardik dan bahkan ditegur dan mungkin juga dihukum oleh Tuhan. Artinya ibu bapak, saudara-saudara, bangsa yang dipilih oleh Tuhan ataupun pribadi atau hambanya yang dipilih oleh Tuhan memiliki cara masing-masing merespons firman Tuhan. Di dalam nats ini kita membaca Yefta. Yefta yang disebut sebagai hakim dalam perjanjian lama. Tentu ibu bapak tahu bahwa hakim pada perjanjian lama tidak sama seperti hakim pada masa kita saat ini. Cenderung hakim yang disebut dalam perjanjian lama adalah pahlawan yang gagah perkasa, pemimpin bangsa, bukan hanya duduk di ruang pengadilan, tetapi justru turut berperang ke kancah perang. Di sini disebut Yefta adalah salah satu hakim itu. Dia disebut pahlawan yang gagah perkasa. Ibu bapak, saudara-saudara, dia adalah anak Gilead. Artinya, ayahnya jelas, hidupnya jelas, dan ternyata dalam kehidupan selanjutnya, karena dia dianggap sebagai keturunan dari perempuan Sundal, dia terusir dari rumah bapaknya, dari rumah ibunya. Oleh karena apa? Dikatakan dalam ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami,
sebab engkau anak dari perempuan lain. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan ini, anak-anak yang satu ayah berbeda ibu memiliki sikap terhadap saudaranya. Karena apa? Dalam nats ini dibicarakan masalah milik pusaka. Milik pusaka. Kejadian atau peristiwa Kain dan Habil saya akan dibuka dalam nats ini. Bagaimana Habil dan Kain yang adalah satu ayah, satu ibu, dan mereka adalah pendoa dan yang berdoa di rumah Tuhan, mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan. Tetapi kemudian ada iri, ada dengki, sehingga Kain membunuh Habil. Ibu bapak saudara-saudara, bibit yang demikian terjadi dalam nats ini. Ketika roh kejahatan atau roh dunia itu yang menggerogoti hati saudara-saudara Yefta yang berbeda ibu itu, maka dia diusir. Dan Yefta pergi dengan sadar diri, bahkan dikatakan lari dari saudara-saudara itu dan diam di tanah Tob. Maaf. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini tentu sangat menyedihkan di antara sesama saudara. Artinya, ketika saudaranya seharusnya melindungi sesamanya, tapi justru mengusir Yefta dari rumah bapaknya. Lalu yang berikut, Yefta yang diusir itu ternyata menerima kebersamaan atau menerima persahabatan dari para petualang-petualang. Coba kita bayangkan. Petualang-petualang atau bahkan disebut di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Berarti Yefta ini selain dalam hidupnya juga adalah bagian dari hidup atau yang memang dikenal oleh para petualang-petualang. Apakah dia seorang penjahat? Belum tentu. Belum tentu seseorang yang bersama dengan petualang-petualang atau penjahat duduk bersama, dia adalah penjahat. Jangan-jangan dia adalah seorang yang memang pintar bergaul dan memang tahu cara mendekatkan diri kepada siapapun. Di sini tidak dibuka apakah memang dia seorang penjahat. Tapi dari perkataan ini, ketika petualang-petualang berkumpul dengan dia dan merampok bersama-sama dengan dia. Wah, alangkah sedihnya. Di awal tidak disebut dia adalah penjahat, tapi dia merampok bersama-sama dengan petualang-petualang itu. Terusir dari rumahnya dan bersama dengan petualang-petualang dan merampok bersama-sama dengan petualang-petualang itu. Tapi kemudian Bapak Ibu, seorang yang diusir itu, seorang yang hidup bersama perampok itu, ternyata adalah pribadi yang dibenci sekaligus yang dirindukan. Pribadi yang dibenci sekaligus yang dirindukan. Apa yang mau dikatakan dalam nats ini dibuka. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Wah, ini dia. Yefta tadi lari ke tanah Tob dan bersama petualang-petualang, ternyata ketika terjadi perang antara orang Israel atau Bani Amon melawan orang Israel, mereka mengharapkan tenaga bantuan atau bahkan berencana mengangkat Yefta menjadi kepala pasukan dari mereka. Jadi sebenarnya Yefta ini memiliki potensi di tengah hidupnya. Bukan hanya di tengah keluarga, tapi diharapkan potensi dirinya dipergunakan untuk bangsa Israel, umat Tuhan itu. Ibu bapak, apa yang mau kita perhatikan dari nats ini? Mungkin perlu kita perhatikan orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Yang pertama, perlu berpikir dulu.
Atau maaf kalau saya memakai bahasa Batak, dalam bahasa Batak ada kata manat. Hati-hati dan waspada. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, dan waspada dalam hidup. Pikirlah dulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Kenapa dikatakan demikian? Hati-hati dan manat. Karena ketika saudara-saudara Yefta mengusir dia dari rumahnya, ternyata justru mereka juga melalui tua-tua mengharapkan Yefta kembali. Ini juga menjadi perenungan dalam kehidupan umat percaya. Jangan-jangan seseorang atau saudara yang kita benci, atau mungkin membenci kita, adalah orang yang sangat membutuhkan kita kelak, dan sangat kita butuhkan. Wah ini. Atau jangan-jangan orang yang sangat tidak kita harapkan bersama kita sekarang, tapi kelak dia sangat kita butuhkan. Dan dia yang harus bersama-sama kita dalam melanjutkan kehidupan ini. Wah, ini menjadi renungan. Supaya setiap anak-anak Tuhan, saya menyebutkan tadi dalam bahasa Batak itu, manat. Hati-hati. Kalau di tengah-tengah kehidupan, maaf, karena ini terakhir kali saya, di sini Ibu Pendeta Yosepin, terakhir kali saya akan membawa firman di ibadah rumah tangga. Kalau di orang Batak itu ada falsafah hidup Dalihan Natolu namanya Ibu Bapak. Dalihan Natolu itu disebut dengan soba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Apa artinya? Itu adalah falsafah yang luar biasa. Tungku nan tiga, yaitu 3 kaki tungku yang memiliki kesetaraan. Soba marhula-hula artinya dia harus hormat kepada keluarga dari pihak istri. Menghormati, sekaligus menghormati istri. Elek marboru harus menggendong, memomong, menjaga keluarga dari pihak putri. Putri kita. Tempat di mana putri itu menjadi keluarga baru, kemana dia menikah. Dan manat mardongat tubuh, artinya harus hati-hati sesama saudara, semarga, satu ayah, satu ibu. Maka harus saling bertanya apa yang harus dilakukan. Sungguh luar biasa. Itu artinya kasih. Ketika dikatakan soba marhula-hula, ketika keluarga dari istri melakukan tugas setinggi apapun pangkat dari pihak putri, misalnya saya di keluarga Siboya, setinggi apapun pangkat saya, kalau ada di keluarga Siboya, hajatan atau pekerjaan, saya harus menggulung tangan, bekerja, dan tetap giat melayani. Tidak peduli apakah hula-hula saya itu pangkatnya lebih rendah dari saya secara manusia. Tapi di dalam kebersamaan harus tunduk dan harus melayani dengan baik. Itu cara hidup sosial yang memang menurut saya dan menurut pemahaman saya sangat luar biasa dampaknya. Maka itu yang disebut dengan falsafah Dalihan Natolu. Dalihan itu tungku. Tungku yang memiliki kaki 3. Kakinya tidak boleh satupun timpang. Kaki itu harus rata. Kalau tidak rata dibutuhkan ganjal. Dan disebut namanya sigal-sigal atau ganjal yang membuat sehingga rata dan tungku itu dapat dipergunakan memasak dengan baik. Demikian sikap dan perilaku manusia itu di kehidupan Batak sangat menghargai siapapun dan mengasihi siapapun dan menjaga tatanan hidup sehingga semakin baik. Saya kira ini tidak berlawanan dengan kasih di dalam Tuhan. Kenapa saya angkat itu tadi kata manat tadi? Karena ternyata dalam kehidupan umat Tuhan sendiri dalam nas ini, justru sesama saudara yang saling menyakiti. Hal ini juga yang mungkin terjadi dalam hidup kita sekarang. Siapakah yang sering disakiti oleh pendeta Budianto Siditonga? Mungkin saudaranya. Ada saudaranya Panjaitan, ada saudaranya si Anipar, ada saudaranya si Agian, ada saudaranya marga-marga yang lain. Siapa yang sering menyakiti kita? Orang-orang terdekat di kita.
Tapi jangan lupa, ibu bapak saudara-saudara, sekalipun keluarga kita sering kita sakiti, dan kita sering menyakiti tanpa sadar, melalui nats ini mau diingatkan, mari pikir dulu pendapatan. Karena apa? Ada saatnya kelak kita bersama mereka, dan kita tetap bersama mereka. Dan ini juga yang mau dibawakan melalui pertemuan kita akhir ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalipun melalui khotbah ini. Misalnya saya salah kepada bapak ibu, mohon maaf. Melalui khotbah ini saya bawakan. Saya mohon maaf dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh saya mohon maaf. Kalau misalnya saya ada salah berucap, saya ada bersikap, saya salah berkata-kata, tolong dimaafkan. Tolong diampuni. Kita saling memaafkan. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap berjalan dengan baik. Karena kita ke depan masih bisa bersama ibu bapak. Masih bisa bersama seperti Yefta yang ada dalam nats ini beserta saudara-saudaranya. Hidup bukan hanya sekarang. Besok kita masih bisa bertemu. Lusa kita masih bisa bertemu. Minggu depan kita masih bisa bertemu. Proses kehidupan ini masih kita jalani bersama-sama. Sampai akhirnya nanti Tuhan memanggil kita masing-masing. Jadi artinya ketika disebut hati-hati dan waspada atau manat, dari kata manat tadi saya ambil, itu bermanfaat untuk kita diingatkan untuk saling mendoakan. Karena kita manusia biasa yang memiliki keterbatasan, memiliki kelebihan, dan mari kita saling mendoakan dengan baik, dan pasti Tuhan akan menyertai kita sampai kapanpun, ibu bapak saudara. Yang kedua, dari nats ini yang diharapkan adalah mengalah. Itu dia. Siapa yang tidak sakit ditolak dan diusir? Tidak ada di antara manusia yang mau ditolak dan diusir. Saya juga tidak mau ditolak dan diusir. Tapi kenyataan hidup itu bisa terjadi di mana-mana. Di mana-mana bisa terjadi. Di ruang umum bisa terjadi. Seperti dalam nats ini. Saudara Yefta, satu ayah, mengusir dan menolak dia. Dan menuduh dia anak perempuan sundal. Mengatakan bahwa kamu tidak punya hak milik. Sangat menyedihkan, ibu bapak, saudara-saudara. Tapi Yefta mengalah. Ini yang sangat luar biasanya dari Yefta, ibu bapak, yang perlu kita teladani sebagai hakim bagi umat Tuhan saat itu. Dia mengalah. Mengalah untuk menang. Kita juga perlu mengalah. Di rumah masing-masing juga kita perlu mengalah. Sebagai suami kita perlu mengalah kepada istri. Sebagai istri perlu mengalah kepada suami. Dan kita diharapkan untuk memahami itu. Yefta tidak melawan dengan kekerasan sekalipun dia perkasa. Sekalipun dia memiliki kekuatan. Tapi dia berlari menghindar. Itu pertanda dia mau mengalah. Ibu bapak, saudara-saudara, sangat indah hidup mengalah itu. Orang-orang yang mengenal Tuhan mau mengalah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau mengalah. Karena apa? Dengan mengalah, manusia, ibu bapa, saya, kita saling melengkapi. Dengan mengalah, hidup ngotot itu jauh dari masing-masing kita. Dengan mengalah itu adalah teladan yang diberikan Kristus. Sekalipun dia Tuhan, dia mau menjadi manusia, mengalah. Supaya manusia tahu betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada manusia. Dan ini yang perlu selalu kita sikapi secara khusus dalam hidup bermasyarakat dan bergereja di Gereja Pauk Citra Grand yang Tuhan cintai. Mengalah. Mengalah untuk menang. Mengalahkan hati, mengalahkan pikiran, dan berserah di dalam kasih Tuhan. Lalu yang ketiga, di sini disebut berbalik. Ketika tua-tua dari Israel atau tua-tua dari Gilead datang menjemput Yefta untuk diajak kembali turut berjuang untuk melawan Bani Amon. Lalu memang Yefta mengingatkan mereka dalam ayat 7, ayat 6 awalnya demikian. Kata tua-tua itu demikian. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat 7,
Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Yefta adalah orang yang terbuka menurut nats ini. Dia mengatakan isi hatinya secara jujur. Tetapi bukan berarti dia menolak permintaan dari mereka. Inilah luar biasanya Yefta. Sudah diusir, ditolak, dan mengalah, dan dijemput lagi. Wah, dia memang nyatakan isi hatinya. Dia nyatakan perasaannya. Dia nyatakan peristiwa yang dialami. Tapi pada akhirnya, maaf, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ibu Bapak, ternyata bukan hanya Yefta yang mengalah, tapi tua-tua itu juga mengalah. Dengan perkataan itu jelas bahwa kami datang kepadamu. Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Artinya ketika mau datang menghadap Yefta, itu artinya mereka mengalah. Mengerti kesalahan mereka. Mengerti kekurangan mereka selama ini. Maka apa yang terjadi kemudian? Dalam nats ini dikatakan, lalu kata para tua-tua itu kepada Gilead, kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu tadi. Jadi dia diundang untuk menjadi bagian dari perjuangan umat Tuhan, dan dia diberi janji, bukan hanya janji manusia semata, tapi dikatakan di hadapan Tuhan, demi Tuhan. Artinya dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang mengalah itu, baiklah berbicara di dalam Tuhan. Justru sebaliknya yang terjadi di tengah kehidupan manusia, dalam keadaan untuk bertengkar, dalam keadaan untuk berbuat ketidakbaikan, sering mengatakan memperalah Tuhan. Tapi nats ini membuka, dalam mengalah itulah baik anak-anak manusia dan anak-anak Tuhan memakai nama Tuhan. Itu yang dipergunakan oleh Yefta, itu yang dipergunakan oleh tua-tua dari Gilead. Maka pada akhirnya apa yang dikatakan ibu bapak saudara-saudara, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Apa yang mau dikatakan ibu bapak? Apapun yang dialami oleh Yefta ketika dia mengalami kesulitan menghadapi saudara-saudaranya, dan ketika dia menerima bujukan kembali melalui tua-tua Gilead, satu hal ini yang perlu kita teladani juga ibu bapak, menyerahkan seluruh perkara kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh perkara kita kepada Tuhan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, apapun mungkin yang sangat menyulitkan perasaan kita, kehidupan kita. Melalui nats ini begitu jelas, Yefta membawa seluruhnya perkara itu ke hadapan Tuhan. Inilah bukti bahwa kita pun adalah bagian dari respons, memberikan tanggapan yang baik kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Ketika Tuhan memanggil kita, maka dia pernah mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Artinya, Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan sendirilah yang menetapkan kita menjadi hambanya dan umatnya. Seperti Yefta dan umat Israel itu. Dan Tuhan mengharapkan kita bergerak, pergi dalam arti melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa? Dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu luar biasa. Ibu Bapak, jikalau kita mau
mengalah dan berbalik. Di dalam Tuhan, mari kita ingat, apapun yang kita minta, ini luar biasanya, apapun yang kita minta. Itu dari ayat tadi saya baca dan saya percaya akan hal ini. Kita mempercayai ini juga. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ibu Bapak, ini yang menjadi harapan bagi kita. Apapun yang kita minta. Di tengah pergumulan sekarang, pandemi COVID-19 ini, banyak masalah yang kita hadapi. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi diharapkan setiap anak-anak Tuhan, kita mau mengalah. Kita mau berbalik. Kita mau mendengar Tuhan berbicara melalui saudara kita. Yang mungkin kemarin kita marahi atau mungkin kemarin marah kepada kita. Yang mungkin kemarin kita usir atau mungkin kemarin mengusir kita. Mari saudara-saudara, mari kita mengingat Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kelemahan. Tapi dengan kita saling mengalah, saling menerima sebagai respon kepada panggilan Tuhan. Ingatlah, apa yang kita minta, Tuhan memberikan kepada kita. Sungguh alangkah baik dan indahnya jikalau saudara diam bersama dengan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Begitu luar biasanya. Tuhan memerintahkan berkat. Maka, Ibu Bapak, kenapa tegas saya singgung sekarang di sini? Kalau selama 4 tahun ini, mungkin Pendeta Budianto melukai hati kalian. Atau mungkin menyakiti ibu bapak. Mari kita mengalah. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai pendeta yang diutus oleh Tuhan dari HKBP. Kemarin saya terharu mendengar sambutan dari lansia, termasuk Opa Samut mengatakan, Pak Pendeta Budianto, pada awalnya saya sangat ragu atas kehadiran sebagai pendeta dari HKBP. Tapi kami sangat merindukanmu. Ternyata keraguan kami itu engkau jawab. Lalu saya jawab dalam hati, masih terbatas, belum tentu semua terjawab apa yang kita harapkan. Tapi proses kepada setiap hal yang lebih baik itu, pasti kita setuju. Tanpa memandang suku, tanpa memandang denominasi, tanpa memandang laki-laki dan perempuan, karena semua kita satu di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena cinta kasih Tuhan itulah yang mempertemukan kita. Tidak ada yang lain. Karena pelayanan di dalam Tuhan itulah yang mempertemukan Pendeta Budianto dan keluarga bersama Ibu Bapak di Pouk Citragren. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Demikian juga kelak mempertemukan Ibu Pendeta Yosepin dengan Gereja Pouk Citragren. Karena cinta kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekalipun di sana ditemukan ada gejolak, ada gelombang kehidupan, itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Tapi satu hal, mari Ibu Bapak kita saling mengampuni, saling mendoakan, saling memaafkan, dan membawa semua perkara kepada Tuhan. Sekali lagi saya sebagai gembala jemaat, sampai tanggal ini saya kira saya sebagai gembala jemaat 30 Juli ya Ibu Bapak. Karena saya waktu itu dilantik tanggal 31 Juli. Berarti sampai 30 Juli ini sebenarnya. Malam ini. 4 tahun pas kita bersama-sama. Tuhan memberkati Ibu Bapak. Tuhan memberkati Gereja Pouk Citragren. Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan memberkati opa-oma semua. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan di Gereja Pouk Citragren. Saya percaya sekalipun kita nanti jauh, kita saling mendoakan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Yosepin sebagai gembala yang baru nanti. Saya harapkan kita mau mendengar perkataan Tuhan melalui apa yang dibawakan oleh Ibu Pendeta kita. Karena Tuhanlah yang mengutus Ibu Pendeta kita ke sini. Maka siapa yang memperlakukan hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, nabi sebagai nabi, itu jelas dalam firman Tuhan. Dia akan menerima upah nabi dan upah hamba Tuhan. Terimalah Tuhan itu melalui kehadiran para hambanya Ibu Bapak.
Dan kami akan meninggalkan Ibu Bapa tidak beberapa lama lagi. Dan kita tetap dalam kasih Tuhan. Kalau selama ini, sekali lagi, ada onak dan duri, ada sakit, mohon kita saling mengampuni. Mohon kita saling mengampuni. Mohon kami diampuni. Mohon kami didoakan. Dan kami juga mendoakan Ibu Bapa semua. Supaya apa? Kita semua baik. Seperti tadi kata firman Tuhan. Supaya apa yang kamu minta dari Bapakku akan dijawab. Supaya apa yang kita minta, Tuhan akan jawab. Karena Tuhan memerintahkan berkat bagi anak-anaknya. Tuhan telah menyertai Yefta dalam kehidupannya. Tuhan telah menyertai tua-tua dari Gibeon. Tuhan telah menyertai mereka semua membuat kesepakatan untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Maka itu yang menjadi landasan bergerak dan berpengharapan di dalam, oleh, dan untuk Tuhan. Anak-anak Tuhan semakin nyata merasakan damai sejahtera. Ibu Bapa yang saya kasihi dan saya hormati dan anak-anak kami. 4 tahun adalah waktu yang dari ukuran manusia mungkin itu sudah lama. Tapi jujur perasaan saya seperti kemarin saya mari hadir ke sini. Nanti juga Bu Yosefin akan merasakannya. Kemarin saya baru hadir dan akan berangkat ke tempat pelayanan yang baru. Karena apa? Tugas kita ada di mana-mana. Baik tugas Ibu Bapa ketika mempersiapkan anak-anak kita sekarang. Mereka akan pergi ke tempat yang jauh, kemanapun membawakan kebaikan, suara Tuhan. Dengan kita mengajari mereka di rumah, di gerejanya, maupun di gereja Pauk Citra Grand. Dan kemanapun mereka menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih. Seperti kita yang telah diberangkatkan oleh orang tua kita, dari rumah kita masing-masing, dari kampung kita masing-masing, sampai di tempat ini. Demikian umat Tuhan dulu diberangkatkan dari satu tempat ke tempat lain, dan ada generasi yang berkesinambungan, satu hal yang pasti. Generasi muda maupun tua, siapapun di antara mereka, anak-anak dan orang tua, yang selalu bersandar kepada Tuhan, akan memiliki kuasa kebaikan, kuasa pengampunan, dan berkat yang luar biasa. Sebab tanpa kita atau sebelum kita mengucapkan syukur kepada Tuhan pun, Dia telah memberikan kita napas hidup dan kesempatan bersekutu. Sekali lagi Ibu Bapa, sebelum khotbah ini saya tutup, kami datang ke gereja Pauk adalah oleh kuasa dan kasih Tuhan untuk menyapa kita semua. Dan saya percaya Ibu Bapa datang ke gereja Pauk, bertemu dengan kita pelayan semua adalah oleh kasih Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang kurang lebih, mari saya percaya di dalam firman Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya percaya gereja Pauk Citra Grand semakin luar biasa dipakai Tuhan ke depan. Setiap keluarga di gereja Pauk akan dipakai oleh Tuhan. Setiap anak-anak kita, setiap pelayan. Dan kita semua semakin disemangati oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati Ibu Bapa. Kita saling mengalah, kita saling mendoakan. Tuhan memberkati semua orang tua kami, tim pelayan di gereja Pauk Citra Grand, orang tua yang kami kasihi, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, yang di masa pandemi COVID ini tidak dapat kami temui satu persatu ke rumah kita, maka melalui media ini kita saling mendoakan dan saling menopang di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian, dan Yesus mengikat tali kasih itu tetap ada di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami telah mendengar hamba-Mu Yefta, dan mendengar bangsa-Mu beserta saudaranya. Satu hal yang kami tahu, mengalah dan mendengarkan Tuhan. Dan mereka Engkau perkenankan membuat kesepakatan yang baik, hidup di dalam Tuhan
dan bersandar atas nama Tuhan. Demikian juga gerejamu Pauk Citra Grand yang sebentar lagi akan kami tinggalkan sebagai pelayan gembala yang Engkau tetapkan. Berkati semua saudara-saudara kami Tuhan. Berkati ayah, ibu, anak-anak kami, para pelayan. Kami memiliki keterbatasan dalam melayani. Mohon ampun. Tolong Tuhan, kasih-Mu yang nyata. Itulah menjadi bagian dari milik gerejamu Pauk Citra Grand. Terpujilah nama-Mu atas firman-Mu malam hari ini. Baiklah kami selalu tertuju hanya ke hadirat-Mu. Kalaupun nanti dua syafaat akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Tini, Tuhan menerima kami, Tuhan mempersekutukan kami, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Budianto Silitonga atas firman yang telah disampaikan buat kita saat ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menaikkan setiap syafaat kita pada Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH. Kepada Ibu saya persilakan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini dan malam hari ini Tuhan perkenankan kami untuk tetap membangun persekutuan yang indah melalui ibadah rumah tangga Gereja Pauk Citra Grand. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Silitonga, dalam pelayanannya Tuhan pimpin sertainya, dan Tuhan jadikan hamba-Mu menjadi pribadi yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Berkati keluarganya, Ibu Pendeta Golda, juga anak-anak yang terkasih, Tuhan memberkati mereka, anugerahkan kesehatan yang berlimpah dalam seisi keluarga Bapak Pendeta Budianto Silitonga. Ibu Pendeta Golda dalam masa pemulihan, kami percaya Tuhan menolongnya, dan Tuhan terus memberikan kesehatan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Demikian dalam tempat pelayanan yang baru nanti, kami percaya Tuhan akan menuntun keluarga ini untuk membawa nama Tuhan semakin dikenal oleh jemaat yang mereka layani, dan pelayanan mereka semakin luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mendoakan untuk keluarga Gereja Pauk Citra Grand, terkhususnya keluarga Bapak Nainggolan dan Ibu Penatua Sri Juliana Solin, Bapak yang kami berkati keluarga ini, Bapak Yohanes dalam pekerjaannya, Tuhan pimpin sertai selalu. Ibu Penatua Sri juga dalam pekerjaannya, Tuhan berkati dan Tuhan jadikan berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Berkati anak-anak mereka, Tania dan juga Nicholas dalam sekolah mereka, Tuhan memberkati, jadikan mereka anak-anak yang pintar, yang mengasihi Tuhan. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk keluarga Bapak Sofian Sitepu bersama dengan anak-anak, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan anugerahkan kesehatan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka lepas hari. Kerinduan keluarga ini untuk ananda terkasih mereka yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan November nanti, kami berdoa supaya Tuhan menolong segala persiapan yang sedang disiapkan dan tiba pada waktunya segala acara dapat berjalan dengan baik dan segala sesuatu yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan akan mencukupkannya dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Dan juga kerinduan keluarga ini untuk seluruh jemaat Pauk Citra Grand dan kesehatan dan juga pekerjaan, Tuhan senantiasa memberkati. Bapak yang baik, kami juga membawa keluarga Bapak Edward Panjaitan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Edward dalam pekerjaannya sehari-hari,
berkati dan Tuhan sertai selalu. Tuhan buat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan dan Tuhan berikan kelancaran serta kemudahan di dalam melakukan pekerjaan dan usaha mereka. Berkati Ibu Evi, juga Tuhan anugerahkan kesehatan dan sukacita limpah di dalam kehidupan mereka. Juga untuk anak-anak terkasih mereka, Noah, Timothy, dan juga Naomi, Tuhan memberkati mereka, Tuhan jadikan mereka anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, yang mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, dan mengasihi keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Opa Jasin dan Oma Weri, Tuhan memberkati mereka bersama dengan anak-anak, Tuhan anugerahkan kesehatan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terkhususnya Opa Jasin dalam kesehatannya, kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan Tuhan memulihkan Opa Jasin dari sakit penyakit yang dirasakan saat ini. Terkhusus untuk sumbatan yang sedang terjadi di bagian otak, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan dan memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang datang dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan doa kami untuk keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Joni Simanjuntak yang sementara ini sedang berada dalam keadaan duka cita. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan serta kekuatan bagi keluarga ini dan juga segala sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk pemakaman opung terkasih nanti, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Bapak yang baik, Gereja Pok Citra Grand juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Gereja Pok Citra Grand dengan seluruh program kerja yang ada. Berkati seluruh pelayan Gereja Pok Citra Grand, gembala jemaat, majelis jemaat, dan seluruh guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja. Tuhan memberkati semua pelayan supaya bersatu hati untuk menjadikan pelayanan di Gereja Pok Citra Grand menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Pok Citra Grand. Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan anugerahkan sukacita dan pengharapan yang penuh. Ketika mereka berada dalam pergumulan hidup, mereka mampu untuk melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, anugerahkan kesehatan yang berlimpah untuk seluruh jemaat Pok Citra Grand. Juga kami berdoa jika ada jemaat yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, Tuhan memulihkan mereka dan Tuhan melihat keadaan mereka dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh jemaat lansia juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka senantiasa. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami ini. Untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran pemerintahan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan akan menjawab seturut waktu dan kehendaknya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan masuk dalam persembahan kita. Ada beberapa pemberitahuan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja.
Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Caranya dengan memilih salah satu platform di atas untuk pengiriman persembahan. Lalu scan barcode dan diisi jumlah yang akan ditransfer, dan terakhir melakukan konfirmasi. Di bawah ini adalah QR code yang UKT Link Gereja Pop Citra Grand. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk mengiring persembahan kita, pengumpulan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat 1 dan 3, hidup kita yang benar, dan akan dinyanyikan oleh saya sendiri. Hidup Kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami saat ini sudah memberikan persembahan dari setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Hamba yakin dan percaya memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Tuhan Yesus juga berkati setiap persembahan yang diberikan untuk pelayanan Gereja Pop Citra Grand, agar semuanya bisa berguna dan semuanya bisa dilakukan untuk pelayanan di Gereja Pop Citra Grand. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, ampun segala salah dan dosa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dan Putra yang di surga. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan selesai dalam ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat, mari kita nyanyi dari PKJ 289 ayat 1 dan 4, Keluarga Hidup Indah, yang dinyanyikan oleh Ibu Penatua Petrus. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebentar. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, kasih yang sempurna.
Bapak, Saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu Makan kepada kentang. Tuhan dan Iya. terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini telah usai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu ada pengumuman tambahan, nanti kita jam 9 ada ibadah penghiburan untuk keluarga penatua Bapak Joni Simanjuntak yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga dan ditukar oleh Ibu Pendeta Yosefin Yulita Dewi. Silakan Bapak Ibu yang dapat hadir mengikuti ibadah tersebut, tunggu kehadirannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kita tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Demikian warta tambahan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, apakah ada wakil dari jemaat yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Budianto Silitonga? Karena mungkin kita yang bercakap-cakap langsung hanya di media ini. Besok hari Minggu kita tidak punya kesempatan untuk bisa menyampaikan langsung karena acara sudah ditata sedemikian rupa. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan kesan-pesan untuk Bapak Pendeta Budianto, Gembala Jemaat kita, juga kepada Bapak Pendeta Wenli Mandali. Silakan, kita ada waktu sampai dengan jam 20.30. Terima kasih Amang. Tuh, terima kasih Amang. Tuh. Oh, Naomi ya? Apa kabarmu, Tuguma? Ayo, Togu mau ngomong. Togu mau ngomong. Nggak boleh. Togu, Amang gitu. Terima kasih Amang. Sudah di Oke, Ellen. Oke, Ellen. Terima kasih. Silakan Togu. Tuguma sekarang. Iya. Gimana, Kencang. Tuguma? Makasih Amang gitu. Oke. Bertemu nanti, kamu udah dewasa, kita ketemu. Jangan lupakan kami Amang. Tidak mungkin lah. Dadah. Oke. Oke. Ada Ellen ya? Oke. Iya. Oh, silakan Ellen. Oke. Oke. Selamat malam. Malam. Oke. Sampai ketemu. Selamat bertugas Amang di tempat yang baru ya. Iya. Sering-sering datang ke Citra Grand lagi. Ya, kapan-kapan diusahakan. Terima kasih, Nak. Oke. Noah, apa kabar? Noah, baik-baik ya, Nak ya? Kamu sehat? Kak Petris nggak ada foto ya? Nomi, Oh iya, Ya. belum lupa. Aduh. baik ya? Aduh, ya. Aiko. Foto Waktu dong. ulang tahun kemarin ya? Oke. Iya, foto dong. sebentar. Ini udah Ayo. Sebentar. Acaranya. Mau hidupkan ya ininya, kameranya Pak Roslan Panjaitan, Ibu Roslan Panjaitan, Pak Oto. Oke. Wih gila, Pak jambulnya Oto, hakim wih. Ini maaf Bapak Ibu yang terkasih nggak bisa buka wajah karena baru pulang dari kerja. Oke. Ya, belum Ada suara Pak mandi, Oto. belum apa-apa. Pak. Abang Pendeta. Iya, Shalom, iya Pak Abang. Oto. Ya, Dengar suaramu, Jadi- tapi gambarmu tidak kelihatan. iya Bang, baru pulang jadi belum rapi-rapi, belum bersih. Acak-acakan Amang. pun boleh kelihatan, Amang. Bukalah dulu. Iya. Nggak apa rambut Pak Oto acak-acakan kan enggak kan? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Kan Pak Oto tunggu. Oke. Ya. Mama, Entar, itu saya nyalain. juga Cium dulu Pak. Ya.
Oke. Oke, belum ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Udah semua 1, 2, 3. Bentar saya cek dulu. Oke. Oke, kita segera meluncur ke rumah. Oke. Ya, Oke. baiklah. Ya, Kalau Mas. tidak ada Ketemu lagi yang Terima mau kasih untuk disampaikan. pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Abang Pendeta. Terima kasih Amang, terima kasih Nang. Berkati. Selamat Terima melayani. kasih. Selamat melayani tempat baru. Selamat melayani juga untuk pendeta ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Selamat Pari. malam. Wah, Malam, Papa. Halo, malam. selamat malam Pak Penatua. Yuk. Ellen. Selamat malam Bu. Halo, malam. Selamat malam Bang Saud, Kak Demak. Selamat malam.